Halo Sobat Film, gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan coba membahas film berjudul Contracted yang rilis tahun 2013. Film ini mengisahkan seorang gadis yang sembarangan berhubungan badan, sehingga ia terinfeksi virus mematikan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi tidak lupa, saya doakan kalian semua sehat selalu ya. Hey, it's me. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sam yang sedang menghadiri sebuah acara di rumah temannya. Saat dia sedang berjalan masuk, Sam disambut ceria oleh temannya yang bernama Alice. Mereka pun saling sapa satu sama lain. Alice juga bertanya, kenapa kamu tidak datang berdua dengan Nikki? Sam pun menjawab kalau Nikki sedang sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin dia akan menyusul nanti, kata Sam. Dari perbincangan mereka diketahui bahwa Sam ini adalah seorang lesbian karena pasangannya yang bernama Nikki bukanlah seorang pria. Come on, let's get us a drink. What are you having? Tidak lama kemudian Sam dihampiri oleh seorang pria yang bernama Riley. Riley diketahui sudah lama menaruh perasaan padanya. Namun Sam sendiri tidak pernah meladeni Riley secara serius. Sam selalu berupaya untuk menjauh dari Riley yang mendekatinya. Lalu Sam pun pergi mendatangi Alice yang sedang menyiapkan minuman, yang kemudian Alice mengajak Sam untuk minum bersama sebanyak beberapa gelas. Namun Sam menolak karena dia bukanlah seorang pemabuk, tapi dengan paksaan Alice, pada akhirnya Sam pun mau juga untuk meminum alkohol tersebut. Sam yang mulai mabuk pun mencoba menghubungi Nikki yang tak kunjung datang. Sam berkata kalau ia sudah kangen padanya. Namun Nikki menjawab kalau kita bertemu besok pagi saja. Sam yang sedang sendiri tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria misterius. Karena dalam keadaan mabuk, Sam sama sekali tidak menaruh curiga pada pria ini. Dan pria tersebut mengaku kalau sedari tadi ia telah memantau dirinya dari kejauhan. Dan ia juga bilang kalau dia tertarik dengan kecantikannya. Pada akhirnya, pria ini pun menyebut dirinya sebagai BJ. Yang kemudian mereka pun melakukan hubungan badan di dalam mobil sampai mobil tersebut gemetaran. Di hari pertama setelah hubungan badan itu terlihat Sam sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian ia pun keluar dari kamar dan disambut oleh ibunya. Namun dari perbincangan mereka terlihat kalau Sam dan ibunya bukanlah keluarga yang harmonis. Setelah itu sampailah Sam di sebuah kafe dan menunggu pacarnya yang bernama Nikki. Yang kemudian mereka berbincang-bincang dan saling curhat satu sama lain. Nikki juga bilang bahwa Sam terlihat tidak begitu sehat. Namun Sam berkata bahwa ia hanya sedikit pusing. Keep my message. Yeah. Pada hari kedua terlihat Sam yang lagi-lagi terbangun dari tidurnya, tapi kali ini ia terbangun dengan banyaknya darah yang keluar dari kemaluannya. Wajahnya pun terlihat tidak biasa dari kemarin. Ia pun mengira bahwa ini adalah hal yang wajar karena datang bulan seperti biasa. Namun anehnya terlihat jelas sebuah bercak di bawah pusarnya. Mengetahui itu, ia hanya langsung bergegas mandi untuk membersihkan dirinya dari darah yang begitu banyak. Dan setelah itu ia pun bersiap untuk pergi ke lokasi pekerjaannya. Tapi ibunya yang melihat merasa kalau anaknya itu tidak terlihat seperti biasanya. Di dalam perjalanan itu ia mencoba menghubungi Alice. Di sana mereka membahas perihal polisi yang mendatangi rumah Alice dan Alice berkata kalau polisi tersebut sedang mencari seseorang. Dan seseorang itu dicurigai datang ke pesta Alice 2 hari yang lalu. Dan tak hanya itu, polisi menyebut nama pelaku sebagai Brian Jeffy. Tapi Sam yang mendengar itu belum menyadari bahwa pria tersebut yang sudah bersetubuh dengannya. Saat sampai di lokasi kerja, Sam langsung diminta untuk melayani pelanggan yang ada di bawah, yang ternyata pelanggan itu adalah Riley. Riley sengaja datang hanya untuk bertemu dengan dirinya seorang. Namun Sam sendiri seperti tidak peduli dan meninggalkannya. Tapi saat ia melayani pelanggan yang lain, tiba-tiba saja ia merasa telinganya berdengung sangat kencang, sehingga hal itu mempersulit pendengarannya. Tak menunggu waktu lama, ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet hanya untuk menenangkan diri. Tapi ketika sedang membuang air kecil, betapa kagetnya ia melihat isi jamban yang telah dipenuhi darah. Sam yang melihat itu seketika panik dan bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Lalu saat ia kembali melayani pelanggan, lagi-lagi ia mengalami sakit perut yang teramat sangat dan menyadari kalau dirinya tidak sehat. Ia mencoba untuk pergi ke dokter.
Saat sedang diperiksa, ia pun bilang pada dokter kalau sebelumnya ia juga merasakan sakit perut setelah bangun dari tidur. Tak hanya itu, ia juga menceritakan kalau di kemaluannya banyak sekali mengeluarkan darah. Dokter yang mendengar hal itu langsung memeriksa detak jantungnya yang ternyata jantung Sam berdetak dengan sangat lambat. Tak hanya itu, si dokter juga memeriksa tenggorokan dan telinganya. Dan dokter itu pun berkesimpulan kalau ia terkena infeksi. Akan tetapi, infeksi tersebut tidak ada kaitannya dengan darah yang keluar dari kemaluannya. But that would not explain the vaginal bleeding. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan oleh si dokter hingga ia pun menemukan sebuah bekas di bawah pusarnya. Lalu si dokter pun bertanya, apakah kamu seorang pecandu seks? Namun Sam menjawab kalau ia baru melakukannya sekali dan itu pun 2 hari yang lalu. Are you using protection? Scene kemudian berpindah di rumah Alice yang mana di sana sudah ada Sam yang menemuinya. Namun Alice yang melihat Sam seketika heran dengan matanya yang sudah berwarna merah. Sam pun bingung dengan apa yang terjadi dengan matanya. Ia pun merasa tidak ada sakit apapun di matanya dan hanya berpikir kalau ada hewan yang terselip masuk ke matanya itu. Kemudian Sam pun telah tiba di rumahnya. Di saat itu pun ia kembali melihat bola matanya yang semakin merah dari waktu ke waktu. Saat ia menggosok gigi pun tiba-tiba ada sesuatu yang menyangkut dari dalam mulutnya. Ternyata salah satu giginya copot begitu saja. Dan seketika itu pun ia merasa mual dan langsung muntah darah. Muntah yang dikeluarkannya pun semakin banyak yang kemudian ibunya datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Sam mengakui satu hal kalau sebelumnya ia telah berhubungan badan. Namun sang ibu menjawab kalau ia bangga pada anaknya itu. I'm proud of you. Pada hari ketiga, ia rupanya tertidur di kamar mandi dan saat terbangun, ia melihat kedua bola matanya yang sudah berwarna merah. Tapi kali ini, merah bola matanya semakin merah seperti darah. Bahkan saat sedang mandi pun ia tidak sadar kalau rambutnya rontok begitu saja. Saat Sam ingin pergi, tiba-tiba ibunya terkejut sampai-sampai menjatuhkan piring di tangannya. Ibunya pun bertanya apa yang kamu lakukan pada dirimu, namun Sam tidak mengerti apa maksud ibunya. Lalu ibunya pun bilang kalau rambutnya rontok sampai mengalami kebotakan. Sam yang mengetahui itu langsung panik dan mencoba tenang lalu pergi menggunakan kupluk. Saat tiba di rumah sakit, Sam langsung memperlihatkan matanya kepada si dokter. Dokter itu pun bilang kalau kondisi ini bisa disebabkan oleh virus atau infeksi. Tapi sang dokter tidak mengerti ini ciri-ciri penyakit apa dan ia juga bilang mungkin saja ini adalah penyakit menular seksual yang langka pada manusia. Maka dari itu si dokter tidak tahu obat apa yang harus diberikan kepada Sam. Sam hanya disarankan untuk tidak berhubungan badan sampai diketahui penyebabnya. Setelah itu Sam rupanya berkunjung ke apartemen Nikki, namun Nikki yang sudah tahu keadaan Sam sengaja tak membukakan pintu. Nikki! Namun pada akhirnya Nikki pun membuka pintunya tapi ternyata ia hanya ingin mengusir Sam dari sana. Nikki pun juga bilang bahwa dia sudah mengetahui kalau dirinya telah berhubungan badan dengan pria misterius. Dan tak hanya itu, Nikki juga menyadari kalau ia terjangkit virus karena sudah berhubungan badan dengan pria tersebut. Sam yang memohon untuk masuk menjelaskan hal ini tetap saja ditolak oleh Nikki dan saat akan menutup pintunya, Sam malah membenturkan pintu itu ke wajah Nikki dan saat itu pun ia mencekik Nikki sampai tewas. Lalu kemudian Sam langsung berkunjung ke rumah Alice yang tentunya marah-marah pada Alice karena sudah membongkar rahasianya pada Nikki. Dari perbincangan mereka, Sam sebenarnya sadar bahwa Alice menyukai dirinya. Maka dari itu, Alice sengaja memberitahu Nikki agar hubungan mereka bisa berakhir. Akan tetapi, Alice yang takut dengan kondisi Sam pun mengancam agar tidak mendekat. Namun Sam berhasil meluluhkan hati Alice dengan mengatakan kalau dia juga memendam perasaan padanya. Tapi saat mereka sedang berciuman, tiba-tiba Sam muntah darah di mulutnya Alice. Dan saat itu pun Sam malah menggigit leher Alice sampai berdarah. Dan tak sampai di situ, ia pun memukul Alice dengan benda yang ada di dekatnya sampai tewas. Tak lama setelahnya ia pun memilih baju untuk dipakai dan sembari itu ia mencoba menghubungi Riley untuk datang ke rumah Alice.
Tentu saja Riley akan datang dengan senang hati, apalagi dia dihubungi dengan wanita yang ia suka. Sambil menunggu kedatangan Riley, ia pun berdandan semaksimal mungkin. Ia berusaha menutupi wajahnya yang sudah terlalu buruk agar tetap disukai oleh Riley. Dan agar tidak ketahuan, ia menyeret jasad Alice ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian, tibalah Riley di rumah Alice yang tanpa ia tahu kalau pemiliknya sudah tewas. Kemudian Riley pun bertanya padanya, apakah kamu baik-baik saja? Sam yang mencoba menutupi berkata kalau semuanya baik-baik saja. Dengan rayuan mautnya ia pun bilang pada Riley bahwa sebenarnya ia juga suka dengannya. Hingga akhirnya Riley pun termakan rayuan yang sebenarnya ingin menjebak dirinya. Lalu tanpa berlama-lama mereka pun melakukan hubungan badan. Saking semangatnya, Riley sampai tidak tahu kalau orang yang dia suka itu sudah terkena penyakit. Namun tiba-tiba Riley merasa kemaluannya seperti digigit oleh sesuatu, yang ternyata di dalam kemaluan Samantha banyak sekali cacing yang hidup. Oh my god. Oh my god. Dan seketika itu pun Riley berlari ke kamar mandi dan memuntahkan apa yang dilihatnya. Ia juga kecewa pada Sam karena sudah mencoba menjebaknya, dan tak hanya itu, ia pun melihat jasad Alice di dalam bak mandi. Berikutnya kita akan melihat Sam yang pergi dengan kondisinya sambil membawa mobil. Di sana ia pun menghubungi ibunya dan meminta maaf bila selama ini telah kurang ajar padanya. Hingga akhirnya Sam yang tak mampu mengendalikan dirinya mendadak pingsan begitu saja, dan saat terbangun terlihat keadaannya sudah seperti zombie yang menakutkan. Yang kemudian ia pun bertingkah layaknya seorang zombie menyerang orang yang ada di dekatnya. Dan tak sampai di situ, ternyata ibunya juga berada di lokasi tersebut dan tak menyangka kalau anaknya telah menjadi seperti itu. Para polisi yang juga melihat Sam mencoba untuk menembaknya, namun ibunya spontan berkata kalau dia adalah anaknya. Dan saat ibunya mencoba memeluk Sam, si anak malah menggigit ibunya sendiri. Lalu cerita pun selesai. Pada kesimpulannya, film ini mengajarkan kita untuk tidak bergonta-ganti pasangan. Tapi buat yang belum ada pasangan, segeralah mencari pasangan yang tepat ya. Baiklah sobat film, sampai di sini aja tugas saya membahas film ini. Jika kalian terhibur, silahkan share ke sahabat dekat ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.